Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Extraordinary Attorney Woo episode ke-14. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Pengacara Jung yang pingsan saat persidangan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ternyata pengacara Jung mengidap kanker perut stadium 3. Pengacara Jung juga mengabari ibunya dan mengatakan bahwa ia akan menjalani operasi di Hwangjisa. Setelah itu ia akan kembali ke Korea. Yang Wo yang juga berada di dalam ruang rawat pengacara Jung justru mengatakan bahwa operasi kanker perut sangat kecil kemungkinan untuk sembuh. Namun karena merasa tidak berselera makan, pengacara Jung tidak memakan makanan yang disiapkan oleh pihak rumah sakit. Yang Wo pun menawarkan untuk mencarikan mie haengbok kesukaan pengacara Jung. Tetapi kedai mie haengbok telah tutup. Yang Wo pun mengajak yang lainnya untuk mencari pemilik dari mie haengbok agar bisa membuatkan pengacara Jung mie haengbok. Dengan alasan bahwa ada seorang pengacara yang bisa saja meninggal akibat kanker perut, yang ingin makan mie haengbok. Setelah berada di luar rumah sakit, Yang Wo mengajak yang lainnya untuk mencari penjual mie haengbok. Yang Wo khawatir jika pengacara Jung tidak memiliki kesempatan untuk makan mie kesukaannya. Semua akhirnya setuju, begitu juga dengan pengacara Kwon. Namun sikap pengacara Kwon membuat pengacara Choi merasa heran karena selama ini pengacara Kwon selalu berbeda pendapat dengan yang lainnya. Junho pun menyarankan agar mereka membagi tim dan berpencar untuk mencari pemilik kedai mie haengbok. Yang Wo pun membagi tim menjadi dua, Junho bersama Yang Wo, Kim Mi dan Gerami, sedangkan pengacara Choi bersama dengan pengacara Kwon. Yang Wo dan yang lainnya datang ke kedai mie haengun. Saat masuk ke dalam kedai, Yang Wo bertanya kepada salah seorang pria karyawan kedai mie mengenai keberadaan pemilik kedai mie haengbok. Menurut pria tersebut, kedai mie haengbok sudah tertinggal. Dan saat kedai mie haengun semakin maju dan sukses, kedai mie haengbok justru semakin tertinggal. Pria tersebut juga mengatakan bahwa mie haengbok berusaha menyaingi dan meniru kualitas dari mie haengun. Sedangkan pengacara Choi bersama dengan pengacara Kwon bertanya kepada beberapa warga mengenai keberadaan pemilik kedai mie haengbok. Ternyata pemilik kedai mie haengbok pergi tanda mengatakan apapun kepada warga sekitar rumahnya. Warga juga mengatakan bahwa mie haengbok tutup akibat kalah saing dari mie haengun karena mie haengbok tidak bisa melakukan promosi melalui media digital seperti yang dilakukan oleh mie haengun. Namun rasa mie haengbok sebenarnya memiliki kelezatan yang luar biasa. Malam harinya, Junho berdiri di depan kedai mie haengun. Namun ia justru melihat seorang pria pegawai dengan sikap yang mencurigakan. Junho pun mengikutinya. Ternyata pria tersebut datang ke rumah pemilik kedai mie haengbok untuk memberi makan kucing. Junho pun menanyakan apa yang pria tersebut lakukan. Ternyata pemilik kedai mie haengbok merupakan guru memasak dari pria tersebut yang saat ini bekerja sebagai koki di kedai mie haengun. Ternyata sebelumnya pria tersebut bekerja di kedai mie haengbok, namun ia dapat tawaran untuk bekerja di kedai mie haengun. Dan kini ia merasa menjadi seorang pengkhianat. Ia juga mengatakan sebenarnya rasa mie haengboklah yang merupakan rasa yang orisinal. Serta awalnya kedai mie haengun dulunya bernama kedai bubu dan menjual nasi dan lauk pauk. Namun pria tersebut juga tidak mengetahui dengan pasti di mana keberadaan mantan bosnya tersebut. Yang ia ingat mantan bosnya hanya berkata bahwa ia akan bersantai di suatu tempat di pegunungan yang airnya segar. Junho pun menceritakan apa yang dikatakan pria tersebut kepada semua timnya. Yang Wo berusaha berpikir makna dari perkataan pemiliki kedai mie. Dan menurut Kim Min, jika seseorang mengatakan pegunungan dengan air yang segar itu berarti ia ingin datang ke tempat dengan pemandangan yang indah. Yang Wo pun teringat saat mereka semua datang ke kedai mie haengbok, ia melihat beberapa surat yang berasal dari panti jompo air gunung, dan ada kemungkinan pemilik kedai mie berada di sana.
Gerami pun meminta agar Yang Wo kembali mengingat di mana alamat panti jompo air gunung tersebut. Untung saja Yang Wo berhasil mengingatnya. Junho pun memutuskan untuk datang ke panti jompo tersebut. Yang Wo juga menawarkan diri untuk ikut. Yang Wo bersama dengan Junho akhirnya datang ke panti jompo air gunung. Mereka bertemu dengan salah seorang petugas dan menanyakan mengenai surat yang mereka temukan di depan kedai Mi Haengbok. Ternyata yang berada di panti jompo tersebut adalah ibu dari pemilik kedai Mi Haengbok, dan surat yang Junho dan yang lainnya temukan memang berasal dari panti jompo tersebut. Junho pun meminta izin agar mereka bisa bertemu dengan ibu dari pemilik kedai mie. Namun petugas mengatakan bahwa ibu pemilik kedai tersebut menderita demensia akut sehingga sedikit sulit untuk diajak berkomunikasi. Saat akan kembali ke penginapan, pengacara Jung menghubungi Yang Wo dan menanyakan keberadaan Yang Wo. Yang Wo yang tidak bisa berbohong justru mengatakan bahwa ia tidak sedang mencari pemilik kedai Mi Haengbok. Mendengar hal itu, pengacara Jung justru memarahi Yang Wo dan meminta agar Yang Wo fokus terhadap kasus yang sedang mereka tangani. Persidangan pun kembali dilakukan, dengan kepala biksu sebagai saksi. Saat ditanyakan apa tujuan dari pihak Huang Jisa memungut biaya masuk, ternyata kepala biksu mengatakan bahwa sejak awal rencana pembangunan jalan di sana, mereka tidak menyetujuinya karena akan banyak pohon yang ditebang, dan besar kemungkinan terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa binatang dan manusia. Namun pemerintah menyarankan agar mereka memungut biaya masuk dengan tujuan agar tidak banyak orang yang akan melewati jalan tersebut dan mengurangi terjadi kecelakaan. Setelah itu hakim meminta agar Yang Wo mengajukan pertanyaan untuk kepala bisku. Yang Wo pun menanyakan apakah kepala biksu mengetahui berapa banyak uang yang didapat dari hasil pemungutan uang masuk. Namun kepala biksu mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dengan pasti. Sedangkan menurut Yang, Huang Jisa berkemungkinan bisa mendapatkan total 1 miliar won dalam 1 tahun, padahal Huang Jisa telah mendapat anggaran dana dari pemerintah untuk biaya perawatan kuil. Yang Wo juga meminta kepala biksu memberikan rincian penggunaan dana yang didapat, namun hal itu ditolak oleh pengacara tergugat. Yang Wo menanyakan kenapa pihak Huang Jisa tidak mencari solusi lain agar tidak ada lagi keluhan dari warga. Kepala biksu menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan ada hal yang baik untuk Huang Jisa sebagai warisan budaya dan baik juga untuk lingkungan sekitar dari Huang Jisa. Setelah selesai persidangan, Yang Wo datang menemui pengacara Jung di rumah sakit. Ternyata Jisoo, mantan istri pengacara Jung, sedang berada di dalam kamar rawat pengacara Jung. Yang Wo menyampaikan hasil sidang. Sedangkan Jisoo merasa kesal melihat pengacara Jung yang dalam kondisi sakit tetap mengurus pekerjaan. Ia pun keluar dari kamar. Dan saat Yang Wo keluar dari kamar, Jisoo mengatakan bahwa pengacara Jung sejak dulu tidak berubah. Jisoo pun teringat penyebab ia meminta bercerai dari pengacara Jung karena ia selalu merasa kesepian. Tidak lama kemudian ayah Yang Wo menelpon dan menanyakan bagaimana kabar Yang Wo. Yang Wo juga menanyakan apa yang ayahnya akan lakukan jika ia mengajak Junho menemui ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Junho hanya untuk mengetahui apakah Junho bisa menjaga dan membahagiakan Yang Wo. Namun Yang Wo justru mengatakan bahwa Junho adalah pria yang ayahnya harapkan, tetapi Yang Wo justru merasa apakah ia bisa membahagiakan Junho dan tidak membuat Junho kesepian. Keesokan harinya, Yang Wo bersama dengan Junho kembali ke pantai untuk melihat lumba-lumba, namun Yang Wo justru mengatakan bahwa ia dan Junho sulit untuk mereka berpacaran. Junho pun berusaha meyakinkan Yang Wo dengan kembali mengatakan apa yang pernah kepala biksu katakan bahwa apa yang dilihat bukanlah segalanya. Mendengar hal itu, Yang Wo justru teringat dengan kasus yang mereka hadapi. Hal itu membuat Junho merasa kesal dan sedih. Saat persidangan, Yang Wo mengatakan bahwa penggugat hanya melewati jalan umum milik pemerintah, bukan mengunjungi Huang Jisa. Itu artinya penggugat tidak harus membayar biaya masuk. Namun setelah persidangan, Yang Wo memutuskan untuk tidak semobil dengan Junho. Hal itu membuat pengacara Choi bertanya apa yang terjadi antara Junho dan Yang Wo, tetapi Yang Wo tidak mau mengatakannya. Gerami juga menanyakan hal yang sama.
Yang Wo pun menjelaskan bahwa ia mengatakan kepada Junho agar mereka berdua tidak berpacaran. Sementara itu pengacara Kwon juga bertanya kepada Junho apa yang membuat ia dan Yang Wo bertengkar. Namun Junho juga tidak mau mengatakan apa yang terjadi. Pengacara Kwon pun mengajak Junho dan pengacara Choi untuk minum bersama. Awalnya Junho menolak, namun setelah sampai di tempat minum Junho justru lebih banyak minum daripada pengacara Kwon dan pengacara Choi. Pengacara Kwon mengatakan bahwa ada kemungkinan Yang Wo merasa tertekan karena saat sedang melakukan perjalanan bisnis ia justru diminta untuk bertemu dengan kakak dari pacarnya. Pengacara Choi juga mengiyakan perkataan pengacara Kwon. Sedangkan Yang Wo justru pergi ke tempat karaoke bersama dengan Kim Min dan Gerami. Pengacara Kwon dan pengacara Choi akhirnya membawa Junho yang dalam kondisi mabuk kembali ke penginapan. Dan setelah itu pengacara Choi mengajak pengacara Kwon untuk bicara berdua saja. Pengacara Choi merasa banyak perubahan sikap dari pengacara Kwon, yang dulunya selalu berkata menyakitkan hati namun kini ia terlihat baik dan begitu dewasa. Pengacara Kwon merasa bahwa pengacara Choi menyukainya, karena pengacara Choi begitu memperhatikan perubahan sikap dari pengacara Kwon. Namun pengacara Choi justru tidak mengatakan apa-apa. Ternyata Kim Min, Gerami dan Yang Wo melihat pengacara Kwon berduaan dengan pengacara Choi. Hal itu membuat Gerami kecewa karena ia merasa tidak ada harapan untuk ia mendekati pengacara Kwon. Gerami pun meminta untuk kembali ke tempat karaoke. Keesokan harinya, Junho membantu pengacara Jung untuk membereskan barang-barangnya keluar dari rumah sakit. Pengacara Jung juga mengatakan bahwa ia sempat bermimpi bahwa ia kembali meminta maaf kepada mantan istrinya dan mengajaknya kembali rujuk. Namun saat pagi hari setelah mantan istrinya menelpon, ia justru tidak bisa mengatakan apapun. Pengacara Jung menanyakan apakah Junho memiliki seseorang yang ia sukai, dan berpesan jika Junho memiliki orang yang ia sukai sebaiknya jaga baik-baik jangan sampai orang tersebut pergi. Sementara itu, pengacara Kwon kembali bertemu dengan pengacara Choi, namun ia merasa bahwa situasi antara mereka berdua terlihat canggung. Ia meminta agar mereka bersikap seperti biasa karena tidak ada terjadi hal apapun antara mereka berdua karena mereka sama-sama dalam kondisi mabuk jadi tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Tidak lama kemudian Gerami datang dengan menanyakan siapa yang akan dipilih oleh pengacara Kwon, Gerami atau pengacara Choi. Hal itu membuat pengacara Kwon bingung. Untung saja Kim Min datang dan menarik Gerami untuk pergi. Yang Wo dan yang lainnya akhirnya kembali ke Huang Jisa dan melewati loket tiket yang ternyata kini loket tersebut telah ditutup dan tidak lagi ada biaya masuk. Yang Wo dan tim berhasil memenangkan persidangan. Sayangnya saat mereka masuk ke dalam Huang Jisa, mereka bertemu dengan beberapa biksu yang menanyakan apa tujuan mereka datang ke Huang Jisa apa karena saat ini tidak lagi ada biaya masuk maka mereka ingin tur gratis di area Huang Jisa. Pengacara Jung pun menjawab dengan mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan biksu kepala. Ternyata biksu kepala sedang berada di Dangjeon. Saat bertemu dengan biksu kepala, pengacara Jung meminta maaf karena telah menyusahkan selama persidangan. Walaupun berada di pihak yang berbeda saat persidangan, namun pengacara Jung justru membantu memberikan solusi agar Huang Jisa tetap bisa terjaga dengan meminta agar kepala biksu untuk meminta bantuan dari beberapa pihak lainnya untuk membentuk yayasan Huang Jisa agar pengelolaan Huang Jisa tetap terjaga. Ternyata hal tersebut sulit untuk dilakukan oleh kepala biksu, dan kepala biksu pun menanyakan hal apa yang membuat pengacara Jung menyampaikan solusi tersebut kepada pihak Huang Jisa. Pengacara Jung mengatakan bahwa akan sulit jika Huang Jisa untuk menyatukan pemerintah dengan organisasi. Ia juga menyampaikan bahwa di Hanbada terdapat bagian khusus yang menangani komunikasi antara organisasi dan pemerintah. Dan ia yakin Hanbada bisa membantu Huang Jisa untuk membentuk yayasan agar bisa melakukan pengelolaan mandiri untuk Huang Jisa. Kepala biksu pun berjanji akan mendiskusikan hal tersebut dengan pihak Huang Jisa lainnya dan akan segera menghubungi Hanbada. Kepala biksu mengajak pengacara Jung dan yang lainnya untuk makan bersama. Dalam perjalanan menuju ke tempat makan,
Kepala biksu menanyakan kondisi pengacara Jung, dan meminta pengacara Jung untuk banyak berdoa agar diringankan segala bebannya. Yang Wo pun mendekati pengacara Jung dengan mengatakan bahwa ia merasa pengacara Jung sangat keren karena membantu Huang Jisa mencari solusi. Mereka akhirnya makan bersama. Kepala biksu menjelaskan bahwa para biksu di sana sangat menyukai mie, dan kepala juru masak mereka sangat ahli dalam membuat mie. Pengacara Jung pun mengatakan bahwa rasa mie sama seperti dengan rasa mie di kedai mie Haengbok. Yang Wo pun merasa bahwa kepala juru masak Huang Jisa adalah pemilik kedai mie Haengbok. Dan saat Yang Wo dan yang lainnya datang ke dapur, mereka bertemu dengan seorang pria yang memang benar bahwa ia pemilik kedai mie Haengbok. Yang Wo langsung mengatakan bahwa ia ingin meminta pria tersebut untuk membuatkan mie untuk seorang pengacara yang mungkin saja meninggal akibat kanker perut stadium 3. Namun pria tersebut mengatakan bahwa ia tidak lagi bisa membuat mie Haengbok. Yang Wo, pengacara Kwon dan pengacara Choi pun menjelaskan bahwa Han Bada bisa membantu agar kedai mie Hanbok bisa kembali dibuka dengan melakukan beberapa hal melalui jalur hukum untuk memastikan kedai mie Hangun tidak lagi bisa meniru resep mie dan menggunakan nama yang hampir sama. Keesokan harinya, kedai mie Haengbok buka hanya khusus melayani pengacara Jung dan yang lainnya. Yang Wo merasa sedang melihat pengacara Kwon akhirnya bisa menikmati mie kesukaannya. Pengacara Jung bersama yang lainnya akhirnya kembali ke Seoul, namun saat berada di atas pesawat, pengacara Choi menawarkan diri untuk pindah duduk bersama Yang Wo sedangkan Junho bersama dengan pengacara Kwon. Sementara itu CEO Han sedang menonton berita mengenai Tae Sumi. Namun tidak lama kemudian, reporter Lee Jun Beom datang. CEO Han pun menanyakan apakah reporter Lee telah menemukan anak dari Tae Sumi karena ia mendengar bahwa reporter Lee selama ini mencari anak di luar nikah dari Tae Sumi. Reporter Lee pun mengatakan bahwa ia mencurigai seseorang sebagai anak dari Tae Sumi yaitu Yang Wo. CEO Han pun membenarkan apa yang dikatakan reporter Lee. Ia juga meminta agar reporter Lee merilis berita tersebut saat sidang konfirmasi calon menteri kehakiman yang akan dilakukan oleh Tae Sumi. Reporter Lee juga meminta agar ia bisa bertemu dengan Yang Wo. Namun CEO Han meminta agar ia harus bertemu dulu CEO Han sebelum bertemu dengan Yang Wo dan harus menunggu sampai artikel tersebut dikeluarkan. CEO Han juga mengatakan bahwa ia akan sedikit demi sedikit menyampaikan informasi mengenai Tae Sumi kepada reporter Lee. Apa yang akan terjadi pada Yang Wo setelah berita mengenai dirinya anak dari Tae Sumi beredar? Dan bagaimana kelanjutan hubungan Yang Wo dan Junho serta hubungan pengacara Kwon dan pengacara Choi? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.